langsung tanpa skenario gitu. Seakan berlangsung, oke, terima kasih. Tapi sebenarnya ada skenario-nya nggak, Jean? Sebenarnya ada Bu, cuma sebenarnya ada cuma ya itu digambarkan seperti tidak ada. Ya, digambarkan seperti tidak ada. Terima kasih Aldi. Ya, Jean, masih Jean ya? Jean masih ada nggak? Skenario yang dibilang Aldi tadi atau naskahnya itu dalam bentuk apa? Kalau program reality show, naskah reality show itu dalam bentuk apa? Buka catatan dulu ya. Hari ini kita diskusi aja ya, daripada saya ngomong panjang lebar, nanti pada nggak dengerin. Jan, ada nggak Jan? Ini Z nih siapa ya? Ganti dong nomornya, namanya. Halo Jan. Atau ada yang mau membantu Jan? Mana hilang Jan? Oh ada, Jan Tigana Syabani. Kamu panggilannya apa ya? Siapa nih? Saya ngomong sendiri nih jadinya monolog. Jenis naskahnya apa? Jenis naskah dari program reality show apa? Siapa yang mau bantu? Izin menjawab, Mbak. Iya, silakan Mega. Bentuk jenis naskah untuk reality show treatment ya? Naskah 2 kolom ya? Treatment atau naskah 2 kolom? Saya sih treatment. Treatment, iya treatment. Kenapa treatment? Asmara panggilannya siapa ya? Asmara, Bu. Asmara. Atau Putra juga bisa. Oh ya. Asmara kenapa treatment? Kenapa bukan 2 kolom? Kalau menurut saya karena program tersebut kan dibikinnya itu dengan plot-plotnya aja, bukan plot sih, lebih ke alur-alurnya aja, dan pembawa acara atau yang ada di frame tuh lebih ke spontan gitu Bu. Oke. Dan talentnya kan adalah siapa yang kehidupan realnya itu disorot ya, atau direkam ya, diangkat gitu, sehingga host ataupun siapa, misalnya kayak penghuni terakhir gitu, misalnya ada reality show yang, atau yang kalian tonton kemarin apa yang saya kasih? Yang Gabriel tonton apa? Gabriela Janet. Iya, Gabriela. kalau yang reality show yang dikasih sama Mbak Anggi itu ya. Kalau saya memang ngikutin itu sih Mbak, Asia's Next Top Model. Oke. Itu kan skenarionya atau naskahnya itu kan hanya jadi bukanlah naskah 2 kolom. Kenapa? Karena bukanlah program Adlibs. Jadi bukanlah program blocking, program Adlibs yang memang improvisasi dari talent-talentnya. Kalau di Asia's Next Top Model misalnya itu menjadi sajian utama dari program tersebut gitu. Oke, sekarang semoga sih itu gampang ya. Maksudnya itu treatment, kalian udah pernah belajar treatment. Treatmentnya dibuat mirip seperti kalian mau bikin magazine, tapi ini program reality show. Jadi tetap realita yang dibangun. Jadi realita yang prosedurnya itu dibangun sehingga
timbul konflik-konflik di antara orang-orang yang talent-talent yang realistis ya. Sebenarnya perbedaannya hanya di situ. Talent-talent yang realistis artinya betul nama aslinya itu, betul kejadiannya itu, tapi segala macam yang dilakukan itu disusun, dirancang. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang ini kelihatan feature nggak tulisannya di share screen saya? Iya, Mbak. Oke, selain reality show, kita akan belajar yang namanya feature dan dokumenter. Sebelumnya apakah kalian di semester ini sudah ngambil dokumenter atau masih di semester depan? Belum. Oh, belum ya. Berarti soalnya kurikulumnya kan berubah. Jadi kalau biasanya naskah ini bersamaan dengan kalian syuting dokumenter gitu atau kelas dokumenter sebenarnya. Jadi kelas dokumenter kalau diisi itu ada beberapa tahapan. Jadi pertama kalian tahu dulu pengetahuan dokumenter. Setelah itu ada produksi dokumenter. Itu kalau kalian nanti memilih untuk peminatan dokumenter gitu. Dan nanti kalau saya tidak salah ada mata kuliah yang sekarang jadi pilihan namanya dokumenter etnografi. Nah, di kuliah kita hari ini kita akan memahami perbedaan antara feature dan dokumenter. Ini saya jadiin satu karena harusnya kan seminggu yang lalu ya abis reality show, tapi saya berhalangan. Jadi feature dan dokumenter. Nah, di sini tulisannya kan program yang menyajikan fakta turunan dari program dokumenter yang tayang dengan durasi di televisi dengan format durasi dan segmen tertentu. Meskipun kemudian tayangnya sekarang nggak cuma di televisi, seperti kita udah pernah bahas ya. Di kanal platform yang lain juga ada program feature. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut pemahaman ini, karena ini adalah turunan dari program dokumenter, dan juga induk dari program atau bagian dari program jurnalistik, ya. Saya tanya lagi, saya agak lupa. Kalau jurnalistik itu kalian udah dapat belum di semester ini? News dan saya lupa nama mata kuliahnya, kalau nggak salah jurnalistik dan media gitu kalau nggak salah. Udah belum? Belum juga, Bu. Belum, Mbak. Saya. Bentar. Oh, bisa. Belum juga ya? Oke, kalau belum ya wes. Tapi kalian paham news kan ya? News adalah program yang dibuat dengan basic aktualitas dan faktualitas. Kalau faktualitas kan pasti baik di news, feature maupun dokumenter. Tapi news adalah program yang menyajikan secara cepat, akurat, dan objektif. Yang dimaksud objektif itu adalah kalian tidak boleh misalnya ada kejadian seperti yang sekarang Gunung Semeru gitu ya. Nah, kalau Gunung Semeru meletus, ya kalian harus menyajikan data sesuai dengan kejadian lapangan. Misalnya, ada berapa 14 korban yang meninggal, ya dilaporkan 14 korban meninggal, kemudian kerusakan bencana alamnya apa saja, sesuai dengan perspektif itu. Nah, kalau dokumenter, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Kita tebak-tebakan dulu deh, karena belum pernah ada yang dapat news, feature maupun dokumenter ya. Silakan. Ada yang bisa menebak? Saya, Mbak, pengen nebak. Silakan, Dival. Kalau dokumenter, setahu saya tuh kayak kita lebih nyari perspektif dari perspektif lagi gitu. Jadi ada perspektif yang kita ambil, ada sudut pandang yang misalnya gitu. Kalau adegan peristiwa Gunung Semeru meletus tadi berarti gimana? Kalau di dokumenter misalnya. Mungkin kalau diulik ada kuncen yang nungguin gitu, terus atau ada tokoh masyarakat yang iniin juga
Iniin tuh apa? iniin si gunung itu sebenarnya udah tahu kayak dulu. Dulu Mbak Marijan gitu misalnya ya. Oke, ya jadi menggunakan perspektif tertentu tadi Dival terima kasih diskusinya. Karena di dalam dokumenter menggunakan perspektif tertentu sehingga yang diungkapkan fakta atau bukan fakta. Tapi kalau disebut sama Bill Nichols itu dokumenter adalah creative treatment of actuality. Jadi aktualitas atau kenyataan yang disusun secara kreatif. Nah, itu beda lagi ya. Nah, sekarang kita udah tahu dokumenter sama news. Bedanya kalau news kalian melaporkan 5W1H terkait kejadian Gunung Semeru secara objektif. Di dalam dokumenter kalian bisa mengangkat Mbah Marijannya atau juru kuncinya. Artinya perspektif dari film itu bisa sesuai dengan perspektif si juru kunci dari Semeru. Bahwa juru kunci sebenarnya sudah memprediksi. Jadi perspektifnya kan jadi gini, kalau dalam bencana alam kan bencana, kemudian gunung meletus, korban segini, bantuannya ini, tindakan pemerintah apa gitu. Sementara di dalam perspektifnya siapa? Mbah Marijannya Gunung Semeru itu, oh iya ini adalah peringatan Tuhan misalnya, atau sebenarnya saya sudah tahu ini adalah kejadian yang akan terjadi gitu. Jadi perspektifnya boleh dari dia. Nah, sekarang kalau feature ada yang tahu nggak? Feature. Kalau dari pengertian yang ini deh, apa bedanya? Apa bedanya feature, news, dengan dokumenter? Feature ini posisinya ada di mana dia? Kalau izin jawab, Bu. Iya, Asmara ya? Silakan. Iya, Bu. Kalau sepengetahuan saya, feature itu turunan dari dokumenter dan pembahasannya itu lebih ringan, Bu. Oke, pembahasan tidak ada dari penonton yang diwajibkan untuk tahu gitu, maksudnya sekedar hiburan aja gitu. Sekedar informasi. Kalau hiburan nanti jadinya program program hiburan dong. Informasi kayak tambahan aja itu. gitu. Iya. Terima kasih. Ada tadi dibilang ringan, ada kata kuncinya ringan gitu ya. Yang mau pasti yang mau nambahin terkait feature yang kalian tahu, program feature. Izin menjawab Mbak, kalau menurut Ya. aku modelan misal ngambil feature tentang makanan, nah jadi itu dokumentasikan aja gitu. Apa? Dan dengan fakta yang ada di situ. Dokumentasi. Iya, lebih ke walaupun dengan lebih ke dokumentasinya gitu. Oke, laporan mungkin ya lebih tepatnya. Kalau dokumentasi kan mungkin nanti spesifik ke kegiatan, acara, event gitu kan. Laporan yang disajikan juga secara objektif. Ada dua hal menarik yang udah tadi disampaikan gitu. Pertama adalah ringan, kemudian tematis tadi ya. Terus ada laporan sifatnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, terus kalau gitu yang ngebedain feature sama magazine apa? Nah, ini seringkali apa ya? Terbolak-balik gitu. Yang membedakan dengan magazine apa? Masih ingat kan program magazine itu biasanya ada tema, misalnya tema kesehatan, nah, magazine-nya Dr. Oz, tema kecantikan, magazine-nya kok aku tiba-tiba lupa yang di net itu apa? Saya lupa judulnya tiba-tiba. Terus program home and decor kalau dulu tuh. I Look ya, terima kasih Gabriela. Silakan. Yang membedakan dengan magazine kemudian apa dong? Kan ada program yang seperti fakta laporan juga gitu. Siapa yang mau menjawab? Dapat nilai keaktifan loh ini dari tadi. Izin menjawab Mbak. Kalau aku pernah lebih ringannya tuh kalau magazine tuh
ibaratnya kayak majalah. Jadi satu macam banyak beragamnya gitu. Betul. Banyak programnya gitu. Sementara kalau feature kan ke satu sebuah apa gitu aja sih. Nggak beragam program. Ya, terima kasih Dival. Ini yang ngerti Dival doang apa yang lain ngerti juga sih? Kita bahas langsung aja karena waktunya nggak banyak. Feature, ya, dua-duanya sama punya tema. Tapi ilustrasinya begini, kalau temanya kecantikan, ya, I look misalnya, tadi yang Dival bilang, I look itu dibahas dari beragam rubrik-rubrik yang beragam. Ya. Jadi justru kalau di dalam magazine kita memperluas suatu tema dengan beragam interpretasi. Sementara di dalam feature kita menurunkan tema-tema tersebut menjadi beberapa sub pokok bahasan. Kira-kira gitu ya. Nah, bedanya juga apa di dalam magazine yang jelas kita tahu kan kayak udah jelas di dalam magazine itu ada rubrik-rubrik yang spesifik dan rubrik itu kan sifatnya satu rubrik dengan rubrik yang lain itu berbeda. Yang satu misalnya mix and match, yang satu kemudian makeover gitu. Terus yang satu lagi temanya adalah wawancara gitu ya. Itu kan kalau di dalam magazine. Sementara kalau di dalam feature seperti apa? Temanya spesifik. Misalnya begini, NHK World, feature NHK World tentang judulnya Seasoning the Season. Seasoning the Seasons itu adalah series of feature di mana di dalamnya ada tema-tema terkait misalnya kepercayaan dan ritual konspirasan. Dan di situ dibahas apa? Sejarah kepercayaan, kemudian siapa saja yang melakukan itu, ada di mana lokasinya, dan bagaimana orang-orang itu memahami tentang kepercayaan tersebut. Dibagi menjadi 4 segmen kira-kira. Jadi ada pengertian, lokasi, orang-orang, dan kepercayaan itu sendiri gitu. Terus kemudian misalnya ada makanan dan olahan makanan di Echizen saat musim dingin gitu di dalam NHK World gitu. Nah, berarti yang dieksplor apa? Makanannya, cara pengolahannya, kemudian hasil dari olahan makanannya, dan itu dieksplorasi di Echizen saat musim dingin. Ini semua di Jepang ya. Kemudian ada tema Koreatown di Osaka. Dia membahas apa? Kalau di dalam feature yang dibahas adalah, suasana Koreatown. Kemudian penjual-penjual makanan spesifik di Koreatown. Kemudian pengunjung-pengunjung yang datang ke Koreatown. Dan bagaimana interaksi orang Jepang di Koreatown. Nah, sampai di sini berbeda nggak menurut kalian dengan dokumenter? Sampai di sini, coba biar kita kita cek gitu ya. Coba siapa ya? Dari kepercayaan dan ritual konspirasan yang tadi saya ilustrasikan, kalau di dokumenter seperti apa programnya kira-kira? Siapa ya? Yang nggak pernah ngomong siapa sih? Silakan, atau ini nggak usah ditunjuk deh, langsung aja ya. Masa ditunjuk kayak anak SD? Siti Nurul? Tak tunjuk akhirnya, habis diem aja sih. Siti Nurul? Atau misalnya di BBC Rick Steins Mediterranean Escape, ini semua kalian bisa tonton di YouTube ya. Itu misalnya perjalanan eksplorasi bahan-bahan dan makanan khas Mediterranean. Yang dieksplorasi adalah si Rick-nya itu pergi ke sebuah tempat gitu ya di dalam yang dianggap sebagai Mediterranean, salah satu kota misalnya waktu itu yang saya lihat apa ya, dia kemana ya? Turki kalau nggak salah, Turki dia datang, kemudian dia eksplorasi makanannya di situ. Terus kemudian bukan cuma makanannya, tapi cara masaknya, terus udah gitu juga cara mengolahnya gitu. Kalau dokumenter lebih subjektif, kesannya lebih informatif. Terima kasih Iza. Ini semoga yang paham gak cuma Iza sama Dival ya.
Atau Iza sama Diva nanti bantu temannya untuk memahami. Betul. Jadi betul teman-teman, kalau dokumenter itu sifatnya lebih subjektif. Dokumenter itu mengarahkan penonton untuk membuat perspektif tertentu. Misalnya, gini ya, kepercayaan dan ritual konspirasan. Kalau di dalam feature, dia hanya meng-capture tentang hal-hal yang permukaan dari ritual konspirasan. Di Jepang sana, di kaki gunung Fiji, itu ada ritual konspirasan yang dilakukan oleh orang-orang di kelompok tertentu menggunakan cara-cara tertentu di lokasi tertentu. Hanya itu saja, hanya permukaan saja, hanya sebuah informasi bahwa ada loh namanya ritual konspirasan. Nah, sementara kalau dia menjadi program dokumenter, si pengikut dari konspirasan ini akan dieksplorasi misalnya terkait bagaimana kepercayaan dia itu berpengaruh terhadap gaya hidupnya sehari-hari. Dan itu akan dieksplorasi lewat tokoh. Nah, kalau di dokumenter sama kayak fiksi. Ada tokohnya, ada konfliknya, kemudian ada penyelesaiannya. Jadi ada pengenalan tokoh, konflik, dan penyelesaian ya. Meskipun misalnya nanti tidak non actor, maksudnya bukan non karakter, tokohnya non karakter misalnya, tapi tetap ada sebuah premis yang besar yang itu dieksplorasi di dalam dokumenter gitu. Nah, beda sama feature. Feature itu hanyalah sebuah informasi atau in-depth yang disebut, kalau kalian tahu, misalnya baca berita ya, kalau kalian baca berita nih, Gunung Semeru di halaman depan tuh biasanya. Nah, di halaman yang biasanya halaman keberapa gitu, kalau kalian baca koran, sekarang masih baca koran nggak sih anak-anak? Itu tuh ada yang namanya in-depth news gitu. Jadi news atau tetap jurnalistik, tetap liputan informasi yang lebih mendalam terkait apa? Terkait headline atau yang biasanya spesifik 5W1H gitu. Ya tadi itu konspirasan itu sama siapa, lokasinya di mana gitu. Jadi in-depth journalism itu disebut feature. Dan spesifik pada satu topik tertentu gitu. Nah, yang ditemukan, misalnya kayak di Indonesia, misalnya kita tahu feature perjalanan, misalnya My Trip My Adventure, kemudian Jejak Si Bolang, kemudian apalagi ya, kalau dulu ada program jelajah namanya, atau misalnya kayak 1000 hari menjelajahi apa, nah itu perjalanan, dan itu paling banyak ditemukan, mungkin paling disukai ya sama orang gitu. Kalau sekarang kemudian berkembang ke kuliner, terus eksplorasi penjelajahan kuliner siapa gitu. Kemudian ada juga investigasi, di mana investigasi itu seperti misalnya kayak eksplorasi pedagang kalau di film di ini kita yang polisi itu yang 56 saya lupa 86, ya, kemudian kalau dulu juga ada singkat atau ungkap gitu ya, itu juga feature gitu, jadi seperti tema berita tapi kemudian dibahas lebih mendalam. Atau tempat kayak misalnya Yogyakarta gitu, keliling Jogja, kalian bisa ngapain aja di Yogyakarta. Atau kebiasaan manusia, misalnya apa ya, yang ini apa namanya, apa itu, misalnya kayak belanja, tempat belanja, kebiasaan manusia kan, tempat belanja yang baik, yang menyenangkan di Jogja gitu. Atau pekerjaan dan pendidikan. Pekerjaan juga ada feature pekerjaan, jadi pilihan-pilihan pekerjaan atau pilihan bagaimana pendidikan dilihat sebagai kayak ini apa namanya, saya lupa, Lentera Indonesia gitu ya. Atau kalau pekerjaan itu ini dulu namanya apa ya, saya lupa programnya, tapi ada satu program yang dia mengeksplorasi satu jenis pekerjaan dan itu dieksplorasi dia ngapain aja, kayak si Jejak Si Bolang itu ya. Jadi kayak pembuat tahu gitu, pembuat tahu atau pabrik tahu kerjaannya apa saja gitu. Kira-kira seperti itu tema umumnya. Nah, naskah ini baik buat dokumenter maupun feature ya. Baik naskah feature maupun dokumenter itu selalu membuat treatment pada praproduksi.
Treatmentnya seperti apa? Nanti saya akan share di Google Classroom treatment feature seperti apa. Tapi yang pasti sudah ada pembabakannya. Pembabakan dalam feature sebaiknya adalah bagian dari segmentasinya, karena feature itu spesifik ditontonnya tidak di bioskop atau tidak di sinema gitu ya, tidak dieksplorasi secara estetika, tapi secara informatif. Jadi adanya di platform televisi maupun platform-platform online yang lain gitu. Jadi tetap ada treatment, seperti halnya kita mau nulis naskah dokumenter, seperti halnya kita mau bikin reality show gitu ya. Jadi treatment pada praproduksi. Lalu kemudian kalau disebut naskah feature apa? Ya treatment. Salah. Nggak cuma treatment. Jadi naskah feature adalah selain treatment ya, kemudian naskah atau panduan presenter pada produksi itu kalau perlu. Kalau emang ada presenternya, kayak yang misalnya ada di Jejak Petualang, My Trip My Adventure, tetap ada naskah atau panduannya bagi si presenter. Kemudian setelah itu selesai, Mbak? Enggak. Setelah itu, untuk panduan editing, si penulis harus punya naskah editing online pada pasca produksi. Tentu nanti kalau kalian belajar di news, di mata kuliah news ya, itu nanti kalau nggak salah sih dulu-dulu ya, itu selalu bakal praktek yang namanya bikin news. Dan juga bikin feature, nggak tahu sampai feature atau enggak, tapi biasanya yang pasti news ya. Kemudian di dalam dokumenter kalian bikin dokumenter. Nah, sebelum naskah editing online ada beberapa tahapan lain seperti paper edit, kemudian transkrip gitu ya. Tapi muara dari pasca produksi atau muara apa pangkal? Pangkal dari proses pasca produksi di dalam program feature maupun dokumenter itu menggunakan naskah editing online gitu. Gitu ya teman-teman kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait program feature? Oke. Sorry, ini tadi harusnya pakai yang ini dulu, ternyata saya salah nge-share. Tapi mirip sih. Ada satu share. Ada yang bertanya, teman-teman? Ini untuk ini aja, pendalaman materi aja ya. Jadi di sini ada program feature, apa yang bedakan feature dengan dokumenter, kemudian nih ya, turunan dari program news. Dan sifatnya soft news atau disebut soft news tuh gini teman-teman, karena kalian belum dapat jurnalistik nih, jadi agak harusnya saya jelasin dulu program jurnalistik ya. Cuman saya memang sengaja nggak menjelaskan program jurnalistik di sini. Dulunya ada di naskah non-fiksi, tapi karena akan ada program jurnalistik, tapi kita belum sempat aligning lagi gitu. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Harusnya gini, logikanya kalian dapat dulu jurnalistik, habis itu naskah non-fiksi gitu ya. Karena di dalam jurnalistik ya specifically tentang kejurnalisan gitu ya. Di dalamnya tentu ada feature juga salah satunya. Kenapa disebut ada hard news, ada soft news? Ada yang mungkin anak broadcast gitu di sini mungkin tahu ya, tapi intinya kalau hard news itu berarti news atau berita yang harus segera disampaikan berkaitan dengan harkat hidup orang banyak, seperti misalnya berita bencana, berita arus lalu lintas misalnya, atau berita kedatangan presiden atau hal-hal yang mengancam negara seperti perang, itu hard news atau news yang harus segera disampaikan demi kemaslahatan hidup masyarakat. Sementara kalau soft news itu sebuah program informasi juga, tapi tidak harus segera disampaikan, sifatnya tidak aktual gitu. Aktualitas itu adalah sifat program jurnalistik ya. Nah, soft news ini sifatnya lebih in depth itu ya, mendalam. Jadi timeless itu tidak terikat oleh waktu, kemudian bisa dikonsumsi oleh lebih banyak orang, tidak menyangkut harkat hidup orang banyak, tapi sebagai informasi tambahan. Gitu. Ini tadi kalau ada yang masih bingung, feature itu bentuknya pemaparan, informasi atau deskripsi saja. Sementara dokumenter berbentuk argumentasi atau opini atau perspektif subjektif ya dari orang. Nah, tadi Diva udah bilang, feature merupakan gabungan dari unsur dokumentasi, opini, ekspresi ya. Ada opini juga di sini, tapi kalau dokumenter bedanya apa? Dokumenter memiliki aspek estetika.
Artinya kalian harus punya pendekatan visual di dalam dokumenter, pendekatan terhadap subjek, pendekatan penuturan, bertutur ya, baik naratif maupun sinematik gitu ya, aspek estetika. Justifikasi itu sebuah apa ya bahasa Indonesia yang lebih enak dengan justifikasi? Sebuah saya kok lupa ya, saya kok susah menjelaskan justifikasi ini. Pembenaran akan sesuatu. Dan tentu di dalam komentar itu memiliki beragam pendekatan. Sementara kalau di dalam news ya tadi dia in-depth news aja, Feature itu identik dengan program dokumenter televisi yang bersifat ringan, informatif, memiliki segmen. Tadi yang seperti dibilang sama Iza. Dan siapa tadi ya? Dival, Asmara, Dival, Iza. Dokumenter dapat ditayangkan di layar kaca maupun layar lebar. Nah, dokumenter ini sifatnya lebih lebih estetik tadi. Feature disusun berdasarkan durasi umum di televisi, sementara dokumenter cenderung berdurasi bebas. Saya pernah menonton film dokumenter yang durasinya sekitar 56 detik. Itu satu film tuh ya. Atau misalnya saya pernah menonton film pemenang FFD dokumenter tahun 2000 berapa ya? Lupa, itu durasinya cuma 4 menit. 4 menit dan isinya cuma satu shot. Satu shot 4 menit, shotnya sih emang tiba-tiba nanti tilt up gitu, terus shotnya tilt down gitu kan, terus tiba-tiba agak luas gitu. Tapi shot sepanjang 4 menit. Dan itu adalah apakah itu sebuah film dokumenter? Iya, itu sebuah film dokumenter gitu. Sementara kalau dalam feature nggak bisa karena kan dia harus muncul di kanal-kanal distribusi broadcasting ya gitu, kanal-kanal broadcasting. Ya digital maupun konvensional gitu. Jadi kayak dia harus ada durasi tertentunya gitu. Nah, kemudian gagasan feature tuh ngembanginnya gimana? Nah, beda sama program news yang misalnya kita cuma tahu 5W1H-nya, kalau di feature kita tetap harus mengadakan yang namanya riset gitu ya. Jadi format feature itu disusun berdasarkan urutan logis dari yang sederhana berkembang ke satu yang rumit, dari yang ringan ke yang berat. Tadi misalnya konspirasan di Jepang gitu ya. Ya dikasih tahu dulu konspirasan itu apa, lokasinya di mana, warga-warganya siapa gitu. Jadi kayak memberikan apa ya namanya dari sesuatu yang umum dulu ke yang khusus-khusus gitu. Terus kemudian pokok bahasan atau tema yang menarik dalam feature itu harus bisa dijawab atau didapat dengan menjawab pertanyaan. Misalnya ketika kalian mau ngangkat tema tentang hewan gitu, terus harimau Sumatera gitu ya. Jadi kalian riset audiens dulu. Pengen tahu apa sih audiens tentang harimau Sumatera, apakah tentang populasinya atau cara hidupnya atau habitatnya atau bagaimana sifat-sifatnya gitu. Jadi feature tuh kalian harus paham dulu isu atau concern dari beragam kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang berbeda-beda gitu. Kan nggak semua orang pengen nonton harimau Sumatera kan gitu. Tapi gimana caranya supaya harimau Sumatera ini jadi topik feature yang baik buat kalian gitu. Dan dalam feature itu beberapa informasi dijelaskan secara permukaan atau sepintas saja gitu. Namun berdasarkan tema atau pokok bahasan tertentu, uraian akan mengarah secara rinci dan luas mengenai salah satu aspek dari harimau Sumatera. Jadi rinci tapi luas ya teman-teman. Jadi misalnya harimau Sumatera itu apanya yang kalian angkat? Bentuknya, kemudian terus kayak lokasi tempatnya di mana, kemudian dia cara hidupnya bagaimana. Jadi spesifik tapi banyak gitu. Ya, misalnya nanti dari hasil riset audiens ini kalian ingin mengetahui populasi harimau Sumatera dan produser pun biasanya akan menentukan tema program feature-nya, populasi dan perkembangbiakan harimau Sumatera. Gitu. Nah, jadi gini teman-teman, ini saya akan menjelaskan untuk sampai kita akhir semester ya. Ada yang sudah tahu ujiannya kapan? Ujian akhir semesternya kapan? Teman-teman?
Udah dapat informasi dari Kaprodinya? Belum, Mbak. Mosok? Saya baru dikirimin. Nih, kita akan ujian itu maju, teman-teman. Wah, jangan maju ternyata. Padahal kita udah bikin kan 20 sampai 24 Desember ya. Nah, ini makanya saya juga jadi mikir harus punya strategi nih gitu. Gimana caranya? Karena maju. Jadi, penjelasan saya di hari ini dan berarti kita cuma punya lagi sekali itu minggu depan kok udah ujian ya ini kalau di jadwalnya ini ya. Wah, jantelan kok. Jadi gimana ya? Tanggal 13 sampai 17 itu kan minggu depan ya. Ini tanggal 6 kan? Tanggal 6 tambah 11. Iya, 12. 6 tambah 7 berapa sih? 13 kan? Oh, 13 itu minggu depan. Jadi kalau di jadwal itu 13 itu udah ujian tapi ada remedi di minggu depannya. Jadi gini, mulai dari minggu ini yang nggak masuk nanti tolong di ya teman-teman ya. Apa namanya? Tolong di woro-woroin ya. Siapa ketua kelasnya dia ya. Dan siapa satu lagi saya lupa. Nah, bahwa kita sampai akhir kelas, which sebenarnya adalah minggu depan, yang padahal saya pikir adalah tanggal 21, kalau sesuai kalender akademik, kita sesuai kalender akademik aja, gitu ya. Jadi, minggu depan itu kalian, minggu ini mulai melakukan riset feature. Jadi riset feature yang dilakukan apa? Riset audience, riset menemukan data faktual, dan menulis kerangka pemikiran. Untuk apa? Untuk dua program. Sebentar, ini kelas ini waktu itu saya sudah bagi kelompok belum ya akhirnya ya? Teman-teman. Halo? Naskah non-fiksi sepertinya belum, Bu. Belum ya? Oke. Setelah ini saya akan bagi kelompok karena ini kayaknya agak sulit untuk dikerjakan sendirian ya, karena agak berat. Dan saya usahakan nanti di akhir semester itu ujiannya adalah ujian presentasi dan naskah. Maksudnya ujian naskah dan presentasi, tapi ya kalau waktunya memungkinkan ya. Jadi modelnya gini, ujian risetnya itu dilakukan berkelompok, atau saya tawarkan deh teman-teman. Jadi ujian akhirnya adalah riset dan riset untuk dua program ya, riset audiens maupun riset konten. Habis itu nanti membuat dua naskah treatment. Yang satu dari riset yang sama, tema yang sama, yang satu dibikin dokumenter, yang satu dibikin feature. Nah, kalian sanggup mengerjakan sendirian, which yang lebih enak buat kalian tuh sendirian apa mau bersama-sama? Karena ini agak panjang nih, prosesnya kalian harus riset dulu, habis riset kalian bikin naskah naskah feature, habis itu naskah treatment, dokumenter. Naskah treatment, ya naskah treatment feature, naskah treatment dokumenter. Iya, kelompok, Gabriela kelompok. Yang lain bersama-sama. Yang lain? Yang lain? Kini meng loro cuman 2, saya nggak bisa memutuskan dong, nggak quorum mau. Aman ya, bersama-sama ya. Satu kelompok saya bikin 5, nanti saya minta ininya. Tapi kira-kira setiap orang sudah punya rancangan topik gitu, topik dulu gitu. Jadi nanti begini, misalnya seperti ini nih. Kalau ini kan tentang COVID ya. Sorry, yang saya lagi share apa sih tadi riset feature-nya ini?
Nah ini, ya, sorry ini belum saya ganti, ini masih deadline yang lama. Jadi kalian pertama menentukan tema dulu, kemudian tema tersebut harus bisa diangkat menjadi 2 program ya, feature dan dokumenter, gitu. Nah, lalu lakukan riset audiens dan riset topik. Riset audiens itu akan sangat berpengaruh untuk membangun naskah feature. Riset topik akan sangat membantu kalian untuk membangun riset dokumenter. Gitu ya. Nah, lalu kemudian rangkum riset audiens dan riset topik dalam sebuah tulisan seperti makalah ilmiah. Makalah ilmiah. Jadi ini ada 2 hal yang harus kalian tulis. Nanti saya pertimbangkan waktu untuk presentasi, tapi kalaupun tidak presentasi yang harus kalian kumpulkan adalah makalah ilmiahnya. Makalah ilmiah itu hasil dari riset audiens dan riset topik ya. Kemudian itu satu, kemudian yang kedua adalah treatment per segmen dari program feature, dan karena ini dipakai sebagai UAS juga, jadi dan ini saya belum edit lagi, sorry, dan program dokumenter. Jadi dalam satu topik harus dibagi menjadi atau dieksplorasi menjadi 2 program feature dan program dokumenter. Deadline-nya karena ini agak panjang, jadi saya pastikan gini-gini. Usahakan semua nggak ada yang remedi ya. Jadi ini kan ada jadwal remedi nih, jadi kita nggak pakai jadwal remedi, kita pakai jadwal yang utama, jadwal asli yang dibuat di kalender akademik, yaitu 20 Desember pengumpulannya berarti. Gitu ya. Karena tanggal 7 Januari saya harus mengirimkan nilai, jadi nggak bisa mundur lagi gitu. Jadi maksimal tanggal 20 Desember dikumpulkannya. Kelompok tapi jangan cowok semua. Waduh. Iya deh Iqbal. Nanti saya usahakan ya. Gimana caranya biar nggak cowok semua. Maksudnya kalau cowok semua biasanya yang nulis cuma cewek doang ya. Biasanya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada masukan? Ada diskusi? Risetnya itu riset apa saja? Sorry, sebentar sebelum kalian bertanya. Riset pertama adalah riset audiens. Ya, misalnya tadi topiknya adalah harimau Sumatera, berarti harus pakai pertanyaan ke target audiens. Dan karena ini riset, jadi harus empiris. Empiris maksudnya gimana? Sekarang kan gampang banget ya bikin riset, bisa pakai Google Form, bisa pakai apa? Yes or no di Instagram, bisa pakai Facebook, bahkan bisa pakai Zoom kayak gini, terus kemudian kalian riset gitu ya. Misalnya gini, apa yang Anda ingin ketahui dari harimau Sumatera? Tempat tinggal, jenis-jenis. Terus orang akan memilih kan yang mana yang lebih. Jadi usahakan riset kalian empiris, bukan usahakan, harus risetnya empiris. Nanti saya kasih contoh ke kakak kelas kalian yang tahun lalu itu juga bikin riset yang sangat baik gitu ya. Jadi pakai pertanyaan Instagram, pakai Google Form. Risetnya boleh kuantitatif, boleh kualitatif, boleh pakai polling, boleh juga pakai kayak apa itu namanya? Kayak questionnaire gitu. Jadi biasanya teman-teman aja, tapi kalau bisa karena ini audiensnya harus umum, jadi kalian usahakan range umurnya juga ada. Nanti ada pertanyaan range umur gitu ya. Berapakah umur Anda sekarang? 18 sampai 25, 26 sampai 35 misalnya gitu. Jadi kayak kasih umur range kira-kira berarti kalau program kalian yang tentang harimau Sumatera bicara tentang tempat tinggal itu lebih cocok ke anak umur 18 sampai 25 gitu ya. Jadi kalau riset audiens itu dikasih range umur. Kemudian minat mereka kemana. Kemudian misalnya kalian boleh bertanya, misalnya sangat random boleh. Tren apa yang ingin Anda ketahui akhir-akhir ini? Misalnya kalian bingung nih mau bikin apa nih? Tren apa gitu ya. Udah kalian tulis aja tren yang kira-kira ingin kalian bahas apa. Misalnya tren musik, tren fashion, tren film, tren apa. Itu untuk menentukan temanya dulu ya. Tapi kan kemudian dari tema kalian harus riset lagi kan. Misalnya temanya film.
jika ingin ada pembahasan film, genre apa yang Anda ingin lebih ketahui lebih lanjut, misalnya gitu ya, oh genre action atau genre film art house atau genre film apa gitu, sehingga kalian punya data ya, data terkait kalian mau mengungkapkan apa dan kenapa, karena audiensnya menyukai itu gitu. Kalau udah punya lebih spesifik lagi lebih baik, misalnya saya ingin ngomongin tentang film horor. Bagian apa dari film horornya? Apakah tentang pengadeganannya, sinematografinya, atau misalnya aktor-aktornya atau sutradara-sutradaranya gitu. Terus dari sutradara nanti kalian rinciin lagi gitu misalnya ya. Kemudian yang itu riset audiens. Kemudian riset kedua adalah riset untuk menemukan data faktualnya. Misalnya dengan penyelidikan para ahli, pengamatan langsung ke hutan Sumatera, kepustakaan atau dokumen. Jadi harus ada nanti kalau memang kalian tentang film ya udah hasil misalnya hasil wawancara dengan ahli film, kemudian kalian nonton langsung filmnya atau datang ke festival filmnya, kemudian baca pustakanya, terus udah gitu studi dokumennya gitu. Itu ya, itu untuk riset, feature, dan dokumenter. Kemudian yang terakhir adalah menulis kerangka pemikiran. Jadi kalian harus meringkas gitu ya, nanti gagasan yang sudah kalian susun dari riset audiens dan riset faktual ini, kira-kira kalian punya kerangka pemikiran apa? Gagasan apa yang muncul dari riset ini dan riset ini? Gitu. Nanti saya rinci deh tugasnya yang pasti. Misalnya kayak harus ada identitas program, sudah bisa bikin desain program kan, jadi harus bikin desain program, kemudian nanti juga bikin hasil risetnya dalam bentuk makalah. Habis itu yang terakhir adalah membangun naskahnya gitu. Naskahnya dua-duanya bentuk treatment, tapi kontennya beda apa sama? Ya tentu berbeda, karena perspektif di dalam dokumenter tadi lebih subjektif, sementara dalam feature lebih objektif. Gitu, gampang ya? Mbak, ada pertanyaan? Ya, silakan. Perihal riset kan kita bisa melakukan riset dengan cara apapun ya. Kita bahkan kita dari media sosial itu pun kita boleh merupakan riset. Saya berpikir kayak ada punya ide, kalau misalkan risetnya itu melalui komentar-komentar media sosial yang mengarah ke tema yang akan kita buat, itu gimana Mbak? Misalkan tadi kita akan berbicara tentang harimau gitu kan, harimau, seputar tentang kehidupan harimau. Nah, ketika misalkan saya menemukan kasus isu tentang harimau di kayak BBC Indonesia maupun di mana itu di Net Geographic, ya, itu kan kayak membahas kayak kematian harimau. Nah, terus konteksnya tuh kan itu mereka mencantumkan caption, tapi yang informasi yang banyak yang orang ingin kita riset audiens itu kan ada di kolom netizen, di komentar, komentar netizen, komentar netizen, dan yang itu mengarahkan keingintahuan netizen tuh isu kenapa harimau itu seperti itu. Nah, itu bisa nggak sih Mbak jadi menjadi landasan riset untuk tema yang akan dibuat seperti itu? Iya, terima kasih Markus. Boleh itu bagus. Jadi kalau sekarang tuh sebenarnya memang belum ada, sudah ada sih beberapa tulisan terkait metodologi penelitian internet digital gitu ya sekarang ya, bahwa kita bisa melihat bagaimana opini publik atau suara dari publik itu lewat komentar. Sebenarnya kalau kalian lihat di beberapa stasiun televisi dia sudah pakai pendekatan itu ya. Misalnya kayak Narasi TV bukan stasiun televisi. Konten Narasi TV gitu. Dia ketika dia mengundang beberapa orang, kemudian dia mengundang beberapa netizen, terus netizen komen, ya kan? Dan komen-komen itu yang dia unggah gitu. Nah, apakah itu bentuk pencarian data? Iya, betul. Dan apakah itu boleh dilakukan? Boleh. Karena itu adalah bagian dari opini atau voice atau suara gitu dari audiens yang ingin kalian sasar. Dan sekarang kan berkembang ya, kalau dulu mungkin nggak ada emang riset gitu, riset komen gitu nggak ada. Tapi kalau sekarang di dalam dunia akademik, apa yang ada di dalam digital, itu jejak digital, itu bisa menjadi data. Gitu. Markus mau kasih, itu baik sekali, boleh, itu sangat boleh. Misalnya kalian, sekarang yang lagi marak apa, isu kekerasan seksual gitu ya. Kemudian kalian memang ngepoin Instagramnya
apa misalnya Indonesia Feminis gitu. Nah, terus dilihat dari Indonesia Feminis itu kira-kira komen-komen orang apa dan postingan-postingannya apa. Nah, itu dijadikan bahan riset kalian boleh. Apalagi kan itu namanya riset sekunder kan, riset dari studi dokumen. Kalau di sini ada namanya ini. Mana nih? Oh, ini audience atau ini tadi ya, dokumen, studi dokumen. Gitu. Tapi di screenshot ya, artinya ada datanya itu realistis, empiris. Memang benar ada gitu maksudnya. Baik Mbak, berarti nanti yang akan dicantumkan kayak screenshot tadi Mbak bilang gitu ya Mbak ya, yang Ya akan sama deskripsi. yang akan mengarahkan tema yang akan kita buat gitu, meskipun itu betul. sebagai landasan pembahasan tema, ataupun itu sebagai jawaban dari tema yang akan kita buat, gitu ya Mbak ya? Iya. Ya. Ya terutama audiens ya, karena kan kalau misalnya faktual itu kan yang komentar netizen kan belum tentu faktual tuh. Ya hati-hati ya. Tapi jadi kalau sebagai audiens boleh, artinya voice dari audiens, tapi kalau sebagai data faktual memang sebaiknya kalian pilih dokumennya juga dokumen yang resmi gitu. Entah itu rilis media tuh boleh sebagai dokumen resmi. Buku atau jurnal gitu. Majalah. Ya Mbak, mungkin tadi saya punya ide juga kan, mungkin kalau misalkan komentar netizen di komentar itu bukan menjadi jawaban yang tepat maupun aktual, tetapi itu menjadi pembahasan. Kayaknya banyak yang netizen yang akan ingin membahas isu ini. Iya, mereka seleranya itu gitu kan. Iya. Betul. Dan itu layak untuk kalian angkat. Ya benar Mbak. Aku yang kayak gitu ya. Iya betul. Itu menarik itu. Terima kasih ininya ya inputnya. Siap, terima kasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Kalau nggak ada ya berarti kan jelas. Jadi minggu depan kita tetap ada kelas, tapi saya akan membahas sedikit banyak tentang dokumenter. Tapi di minggu ini juga mungkin besok ya saya akan upload pembagian kelas sama penulisnya. Tapi setidaknya sekarang sudah mulai berpikir setiap individu ya, nggak usah di kelompok dulu, setiap individu harus punya ide kira-kira feature dan dokumenter yang ingin kalian angkat. Ini kan toh cuma naskah ya teman-teman ya. Sebenarnya ini bagus nanti kalau karena kalian belum masuk dokumenter dan news dan kalau nggak salah mata kuliahnya kalau nggak salah jurnalistik TV ya. Saya jadi baru ingat namanya mata kuliahnya. Sebelum kalian dapat mata kuliah 2 itu, jurnalistik TV dan dokumenter, ini jadi bagus karena kalian jadi punya bank data naskah gitu. Nanti kalau mau dikembangkan di dalam kuliah selanjutnya, yaitu di news dan di jurnalistik TV dan di dokumenter, udah tinggal milih deh gitu ya, udah tinggal eksekusi lah ibaratnya gitu. Kalian nggak perlu lagi risetnya udah dicicil dari sekarang gitu. Jadi lebih bagus sebenarnya yang kurikulum sekarang desainnya gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, nanti saya bikin kelompok nggak cowok semua. Kalau nggak ada, kayaknya kita mesti presensinya 2 kali. Jadi feature. Kemarin itu kita pertemuan ke minggu lalu itu, sebentar, saya cek dulu ya. Minggu lalu itu pertemuan ke 12, sekarang 13. 13. Jadi minggu lalu itu 12 feature ya, kemudian hari ini 13 riset. Jadi 2 kali presensi ya. 13 riset. Karena kuliah ini kan harusnya ada 2 nih, ada riset, ada kuliah riset, ada kuliah feature. Tapi dijadiin 1 gitu.
Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan jangan lupa presensi. Ini karena masih kurang dari 50% dari mahasiswa, jadi saya sih mikirnya gini aja ya, maksudnya saya tipikal yang kalau sama presensi agak nggak peduli gitu, tapi saya itu kan tidak punya kuasa untuk mengubah kebijakan akademik. Jadi kalau sampai di detik ini presensi kalian kurang dan ternyata tidak kehadiran kalian memang minimal, tingkat kehadirannya minimal, karena kalau saya lihat kan setiap kelas kan kayak gitu ya, sedikit yang datang segala macam. Itu jadinya saya nggak bisa berbuat apa-apa karena gimana sih cara ngejelasinnya? Si akademik itu sudah mencatat ini kalian gitu ya, sudah mencatat kehadiran kalian gitu. Ya kalau lupa absen segala macam itu kan nggak bisa jadi tanggung jawab saya gitu. Dan mungkin kalian udah tahu kalau nggak 75% itu nanti nama kalian nggak akan muncul di daftar nilai. Jadi mau tugasnya itu penuh, tapi kalau nggak ada di daftar nilai saya nggak bisa menilai, intinya gitu. Dan itu bukanlah wilayah saya kalau presensi ya, itu wilayahnya akademik. Karena kan sudah ada peraturan, kita sudah kasih sistem, dan sistemnya juga sebenarnya enak gitu kan. Kalian bisa masuk, nggak masuk segala macam, tapi presensi. Tapi jangan lupa presensi. Atau saya agak susah mentolerir presensi yang kurang, karena apa? Karena kan saya nggak bisa ngontrol gitu ya. Itu saya nggak bisa ngontrol kalian masuk apa enggak segala macam ya. Saya kalau kelas ya udah kelas aja gitu, saya nggak terlalu peduli berapa banyak yang masuk. Tapi kalian sendiri nanti yang rugi kalau tidak masuk dan presensinya kurang karena nilainya nggak bakal muncul. Bukan kalau saya sih nilainya ada, kalian namanya di Google Classroom kan ada, tapi saya nggak bisa menilai gitu. Jadi dosen nggak punya akses untuk ngebuka namanya, gitu ya. Tolong dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Jadi dan nggak bisa kalau sudah ujian, karena kalau sudah ujian itu nanti kalian harus bikin surat pernyataan segala macam. Jadi mumpung sebelum ujian ini tolong diperhatikan presensinya. Di luar 75%, minimum kan 75%. Kalau nggak sampai 75% berarti nggak keluar nilainya gitu. Jelas ya? Jelas nggak nih? Kok diem aja? Jadi nanti saya nggak gimana Markus? Saya nanti tidak membuka komplain, Mbak saya kok nggak bisa nilai, orang saya aja nggak pernah. Ibaratnya kalian mau masuk kayak mau enggak kan, saya nggak kontrol kan gitu. Ya jadi jangan sampai kurang nilainya presensinya sehingga tidak bisa dinilai kerjaannya. Itu ya wes, kalau begitu sampai ketemu minggu depan kita masih ada kelas terakhir sebelum kita ini ya. Terus insya Allah coba saya ingetin dulu di reminder saya. Besok saya akan menuliskan tentang pembagian kelas. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Mbak, terima kasih Mbak. Selamat siang Mbak Anggi. Terima kasih Mbak. Yang